Sejak dalam kandungan, jenis kelamin manusia telah ditentukan secara genetis berdasarkan kombinasi kromosom yang diwarisi dari orang tua. Umumnya, seseorang lahir sebagai laki-laki dengan kromosom XY atau perempuan dengan kromosom XX. Namun dalam beberapa kasus, ada individu yang mengalami gender dysphoria, yaitu perasaan bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis yang mereka miliki sejak lahir. Beberapa individu transgender memilih untuk menjalani terapi hormon atau operasi pergantian kelamin agar bisa hidup sesuai dengan identitas gender mereka. Di dunia hiburan Indonesia, beberapa selebriti transgender dikenal luas oleh masyarakat berkat bakat dan karya mereka. Namun yang menarik adalah beberapa di antara mereka, meskipun telah menjalani hidup sebagai perempuan selama bertahun-tahun, akhirnya dimakamkan kembali sebagai laki-laki. Dors Gamalama lahir dengan nama asli Dedi Yuliardi Asadi pada 21 Juli 1963. Ia adalah seorang entertainer multitalenta yang sukses sebagai presenter, komedian, penyanyi, dan aktor. Pada tahun 1983, Dors menjalani operasi pergantian kelamin di Surabaya dan secara hukum diakui sebagai perempuan. Ia dikenal sebagai sosok yang menghibur dengan kepribadian ceria dan kerap menjadi pembawa acara di berbagai program televisi. Namanya semakin populer setelah memimpin acara Dors Show yang membuatnya mendapat julukan Oprah Winfrey Indonesia. Pada 16 Februari 2022, Dors meninggal dunia dalam usia 58 tahun akibat komplikasi COVID-19 dan diabetes. Sebelum meninggal, ia berwasiat agar dimakamkan sebagai perempuan sesuai dengan identitas gendernya selama bertahun-tahun. Wasiat Dors memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan tokoh agama. Dalam Islam, seseorang umumnya dimakamkan sesuai dengan jenis kelamin lahirnya. Meski awalnya Dors meminta agar tidak ada yang memperdebatkan keputusannya, keluarga akhirnya memutuskan untuk memakamkannya sebagai laki-laki. Nama yang tertulis di batu nisannya pun kembali ke nama lahirnya, Dedi Yuliardi Asadi, meskipun tetap mencantumkan nama Dorse untuk memudahkan peziarah mengenali makamnya. Ade Juwita lahir dengan nama Joni Liberty Faata dan berasal dari Papua. Ia memiliki postur tubuh tinggi besar dengan wajah yang tegas, tetapi memiliki karakter feminin yang menjadi ciri khasnya. Ia dikenal luas lewat perannya dalam sitkom Lenong Rumpi dan serial Si Manis Jembatan Ancol. Gaya bicara dan ekspresinya yang kemayu tetapi jenaka menjadikannya ikon hiburan pada masanya. Pada 6 November 2015, Ade Juwita meninggal dunia di Sorong, Papua akibat penyakit lambung akut dan gangguan kelenjar getah bening. Meski sepanjang hidupnya ia dikenal sebagai sosok transgender, keluarga tetap memakamkan Ade Juwita sebagai laki-laki sesuai dengan jenis kelamin lahirnya. Janis Tavia, atau yang lebih dikenal sebagai Afi Naif, adalah seorang transgender yang sukses di dunia hiburan Indonesia sebagai model. Ia pernah menjadi model dalam video klip Possessive milik grup band Naif dan meraih penghargaan Best Model Video Clip MTV pada tahun 2001. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai Ratu Waria Indonesia sejak 1997 dan tergabung dalam grup Golden Boys. Afi didiagnosis menderita kanker paru-paru yang membuat kesehatannya menurun drastis. Pada 19 Januari 2006, ia meninggal dunia. Sebelum wafat, Afi menyampaikan keinginan kepada ibunya bahwa ia ingin dimakamkan kembali sebagai laki-laki. Nama lahirnya, Joko Wiantosuwo, kembali digunakan di batu nisannya. Tata Dado, yang memiliki nama asli Muhammad Fatah, adalah seorang entertainer yang dikenal dengan gaya busananya yang glamor dan aksi panggungnya yang menghibur. Ia dikenal lewat grup Lenong Rumpi, di mana ia sering berperan sebagai waria yang genit dan penuh humor. Dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sering berdandan sebagai perempuan di panggung, Tata tetap dikenal sebagai pria. Pada tahun 2012, Tata Dado meninggal dunia di usia 47 tahun setelah mengalami sakit berkepanjangan. Berbeda dengan Dors, keluarga Tata Dado tidak menghadapi perdebatan dalam proses pemakamannya. Ia dimakamkan sebagai laki-laki sesuai dengan jenis kelamin lahirnya.
Lucinta Luna adalah selebriti transgender yang hingga kini masih aktif di dunia hiburan. Ia dikenal karena kontroversi serta perubahan identitas gendernya yang terus menjadi perbincangan publik. Dalam sebuah podcast bersama Il Cobra dan Pras Teguh, Lucinta menyatakan bahwa jika ia meninggal, ia ingin dimandikan dan dimakamkan sebagai laki-laki. Pernyataan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang menganggapnya sebagai tanda kesadaran akan identitas aslinya, sementara yang lain berharap ia segera mendapatkan hidayah. Kisah para selebriti transgender ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara identitas gender, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya di Indonesia. Meskipun mereka menjalani hidup sebagai perempuan, beberapa dari mereka memilih atau dipaksa kembali ke identitas awal mereka sebagai laki-laki saat meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian masyarakat, jenis kelamin biologis tetap dianggap sebagai identitas utama, terutama dalam tradisi pemakaman. Fenomena ini menjadi refleksi bagi masyarakat untuk lebih memahami perjalanan hidup individu transgender, serta bagaimana mereka menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan identitas yang mereka yakini.